Assalamualaikum, halo moms, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing seputar tentang USG. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan USG pertama kali setelah kita mengetahui hasil test pack positif. Nah, untuk itu aku mau ingetin dulu buat para bunda semuanya sedang menyaksikan video aku ini, jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya bunda tidak ketinggalan dengan video-video aku yang terbaru berikutnya. Oke, langsung aja. Di sini aku mau cerita dulu ya sedikit tentang pengalaman aku di kehamilan pertama aku pada tahun 2019. Nah, seperti di video sebelumnya aku pernah kan berbagi tentang tips promil, karena di kehamilan pertama aku ini merupakan penantian yang sangat lama, yaitu 3 tahun. Jadi pada saat aku mengetahui test pack pertama itu positif, aku langsung datang menemui dokter kandungan terdekat di dekat rumahku sini. Nah, kemudian setelah aku sampai di sana, aku hanya bisa melakukan konsultasi dan juga mendapatkan beberapa vitamin, termasuk vitamin penguat kandungan, karena sebelumnya aku juga pernah keguguran. Terus di situ aku nggak diizinkan untuk melakukan USG. Kenapa? Karena berdasarkan perhitungan HPHT atau tanggal hari pertama hari terakhir aku, itu usia kandungan aku pada saat itu baru berumur 6 minggu. So, aku gak dikasih untuk melakukan USG karena katanya kalau terlalu cepat dilakukan USG pada saat itu hasil USG-nya gak bakal kelihatan. Nanti akan menimbulkan rasa kecewa, terus kitanya banyak penasaran, bertanya-tanya apakah benar hamil atau ini, nanti jadinya mikirnya macam-macam. Nah, akhirnya dokter kandungan aku menyarankan aku untuk melakukan USG di minggu ke-8, dimana itu merupakan adalah bulan kedua ya, hamil 2 bulan. Nah, jadi aku balik lagi di minggu ke-8. Alhamdulillah, kebetulan mungkin USG-nya itu 2 dimensi ya, jelas banget. Jadi disitu udah kelihatan janinnya, itu udah muncul tunas kaki tangannya, terus detak jantungnya juga udah terdengar jelas. Nah, jadi menurut aku memang benar ya apa tujuan dokter kandungan pada saat itu menyarankan aku untuk melakukan USG pertama kali yang tepat adalah di usia kehamilan 8 minggu. Itu untuk yang pertama kali. Dan aku memang sudah membuktikan pada kehamilan yang kedua kali ini. Jadi aku kebetulan nih udah telat haid. Telat haidnya itu udah sekitar mau 2 bulanan gitu. Ini aku baru telat sekitar berapa minggu ya, 2 mingguan gitu. Nah, jadi aku udah coba test pack. Yang pertama memang hasilnya samarnya tipis banget. Terus kemudian aku lanjutin lagi test pack terus berulang kali, hasilnya negatif, terus menerus negatif. Kemudian aku datang ke dokter kandungan untuk melakukan USG. Nah, ternyata di sana hasil USG-nya itu kosong. Jadi aku dinyatakan gak hamil dengan alasan katanya itu masalah hormon, ada masalah hormon. Terus yang kedua karena faktor menyusui, karena kebetulan aku menyusui anakku kan, jadi benar-benar anakku nggak ada pakai support sama sekali, jadi benar-benar full ASI, karena ASIku juga kebetulan banyak. Jadi kata dokter tersebut aku didiagnosa tidak hamil dan bilang ada masalah hormon juga faktor menyusui. Kemudian aku diresepi dikasih itu obat, itu namanya obat hormon. Jadi ya karena aku pikir mungkin ya bisa jadi gitu kan, ya aku nurut-nurut aja gitu. Tapi yang lebih mengganjal lagi ketika jelang 2 minggu kemudian aku selama mengkonsumsi obat hormon itu merasa ada yang aneh gitu. Kok rasanya bawaannya mual gitu, padahal terus nggak selera makan gitu, bawaannya mual, mulutnya pahit gitu. Padahal kata teman-teman aku yang udah sering makan obat hormon itu, katanya obat hormon itu meningkatkan nafsu makan, terus juga bikin gemuk. Tapi nggak berlaku sama aku, malah kebalikannya. Bahkan aku malah ngerasain kayak asam lambung aku naik. Jadi aku pikir ya asam lambungku naik. Jadi
sampai di situ akhirnya aku memutuskan untuk berobat ke klinik saja, klinik dimana aku ingin minta obat untuk disembuhkan asam lambung gitu. Tapi sampai di sana setelah aku cerita gejala-gejala yang aku alami, aku malah disarankan untuk melakukan tes pack gitu di saat itu juga. Jadi dikasih tes pack dari klinik tersebut, kemudian aku cek dan hasilnya positif. Dan ini garisnya tuh jelas banget ya, ini kalian bisa lihat. Susah banget sih fokusnya. Nah ini pokoknya ini hasilnya jelas banget, garis 2-nya. Jadi gara-gara ini akhirnya aku nggak dapet obat asam lambung, jadi aku dibilang hamil. Padahal aku udah dengan PD-nya ngasih tahu kalau aku tuh sebelumnya tuh seminggu yang lalu tuh udah USG, kalau aku tuh hasil USG itu kosong gitu, jadi aku dinyatakan gak hamil. Jadi aku malu banget sama dokter itu, aku dibilang hamil, ini hamil, hasilnya 2, garisnya 2, kata jelas banget. Ya aku nggak bisa ngelak dong ternyata. Jadi aku tetap positive thinking. Akhirnya aku coba runding, hitung HPHT. Jadi berdasarkan hitungan dokter di klinik tersebut itu usia kandungan aku tuh memasuki 9 minggu. Tapi anehnya pas aku USG, jadi aku melakukan USG itu seminggu setelah dari klinik itu. Sebenarnya aku dianjurkan untuk melakukan USG itu 2 mingguan lagi, tapi karena aku penasaran dan kebetulan kemarin ada gejala gitu, aku kram gitu, jadi aku terpaksa dilarikan ke UGD dan di sana langsung di USG lah. Hasilnya ya benar, ini dia. Alhamdulillah. Oke, ini dia gambarnya. Menurut aku ini kurang jelas. Kenapa? Karena ini menurut hasil USG ini usia kandungan aku di sini baru 7 minggu. Jadi di sini 7 week 1 day. Jadi bener-bener ini baru 7 minggu, masih kecil banget ya, belum kelihatan jelas. Nah, jadi dari sini aku bisa lihat hasil USG yang benar-benar bagus dan memuaskan itu memang seharusnya dilakukan di usia kehamilan 8 minggu. Nah ini aku punya contohnya. Ini adalah hasil USG pertama kali kehamilan anakku yang pertama. Ini dia. Ini adalah hasil USG di usia kehamilan 8 minggu. Jadi ini benar-benar udah jelas banget. Ini udah ada tunas kakinya, ada tangannya ya. Ini udah jelas banget dan menurut aku ini bener-bener hasil USG-nya memuaskan ya. So dari pengalaman ini, oh ya aku tadi lupa nunjukin ya hasil USG yang kosong, yang pertama yang katanya aku nggak hamil. Ini dia hasil USG-nya. Ini ya hasil USG pertama kali aku telat haid 2 minggu. Kalau sekarang aku udah 2 bulanan gak haid. Nah ini dia, ini kosong. Jadi ini rahim aku bener-bener kosong, bersih, gak ada apa-apa. Jadi dokter bilang aku gak hamil. Tapi ternyata ini aku USG tanggal 6 bulan 11. Terus aku USG lagi tanggal 26. Berarti berapa minggu dah? 2 minggu. Iya, 2 mingguan lebih jaraknya. Ini udah kelihatan. Dan di sini di usia 7 minggu ini tuh sudah ada detak jantungnya loh mams. Ini udah ada detak jantungnya, terus udah berbentuk juga. Cuman ini hasil USG-nya kurang jelas aja ya. Ini beda dokter. Ini semua beda dokter ya. Ini dokternya dokter A, ini dokter B, terus yang ini yang tadi yang USG hasil USG lama yang anak aku yang pertama dokter C. Nah jadi dokter C ini adalah dokter kandungan aku sekaligus dokter waktu aku melakukan promil. Jadi sebelum hamil aku memang udah datang ke dokter ini. Di sini aku dapat bukunya gitu ya. Aku kemarin nggak berjodoh aja ke dokter ini karena dia ada urusan, jadi tiba-tiba jadwal aku mau ke USG tuh cancel gitu. Nah oke, jadi mungkin banyak banget ya yang bertanya-tanya mungkin kenapa sih kok USG-nya sampai ganti-ganti dokter gitu. Nah jadi di sini aku mau saranin buat kalian, kalau misalnya kalian memang gak puas dengan hasil USG
dokter pertama, kalian bisa kok ganti USG ke dokter yang lain. Karena ini berdasarkan pengalaman aku ya, berdasarkan pengalaman aku di kehamilan pertama aku, itu aku memang pindah-pindah tempat USG, pindah-pindah dokter. Tapi aku punya dari sekian banyak dokter itu pasti kita punya salah satu dokter yang menurut kita nyaman, enak, terus hasil USG-nya juga bagus kan. Nah, jadi itu ada beberapa alasan aku melakukan hal tersebut ya. Ada alasannya kenapa aku ganti-ganti dokter, pindah-pindah dokter. Jadi yang pertama alasannya adalah aku pengen nyobain hasil USG yang murah itu. Kan ada yang rekomendasi ini, salah satu dokter kandungan itu hasil USG-nya itu murah, terus katanya jelas. Jadi akhirnya aku pergilah ke sana dan aku melakukan USG itu hanya sekali aja. Terus yang kedua, aku terpaksa melakukan pindah USG dengan dokter lain yang kebetulan ini dokter kandungannya ini ada di rumah sakit ya. Itu dengan alasan supaya aku bisa melahirkan di rumah sakit tersebut. Karena untuk bisa melahirkan di rumah sakit tersebut, di rumah sakit ibu dan anak ya, di tempat aku ini, itu syaratnya itu harus ada catatan riwayat kontrol atau USG di rumah sakit tersebut. Nah, makanya aku mengatur waktu dari 9 bulan kehamilan itu gimana caranya biar aku ada catatan riwayat kontrol di rumah sakit tersebut. Jadi akhirnya terjadilah perpindahan gonta-ganti dokter kandungan ini, dan menurut aku itu nggak ada masalah selagi kita melakukan USG-nya itu di waktu yang tepat. Nah, di waktu yang tepat itu seperti apa? Seperti yang aku jelaskan tadi, untuk melakukan USG yang pertama kali itu adalah di usia 8 minggu. Terus kemudian untuk melakukan USG itu juga tidak boleh terlalu sering ya, tapi kalau itu juga disesuaikan dengan budget atau kemampuan kita aja sih. Tapi menurut aku kalau bisa, kalau memang sepenasaran-penasarannya, kalau misalnya untuk kehamilan pertama mungkin boleh dilakukan USG sebulan sekali. Karena manfaat USG itu ternyata setelah aku cari-cari searching gitu banyak banget loh. Terutama yang pertama itu untuk meningkatkan kekuatan batin antara ibu dan janin yang ada di dalam kandungan. Jadi hanya dengan USG itulah kita bisa melakukan interaksi, mendengar detak jantungnya, kita mengetahui kondisi bayi kita di dalam perut seperti apa, bahkan rupanya juga kita bisa tahu, jenis kelaminnya seperti itu. Jadi itu disesuaikan aja. Jadi untuk aku pribadi sendiri, itulah alasanku kenapa berpindah-pindah ke dokter kandungan. Jadi untuk yang pertama, berhubung aku konsultasi semasa promil waktu itu dengan dokter C tadi, jadi aku USG pertama kali di sana. Terus yang kedua, aku melakukan USG lagi di USG yang direkomendasikan sebagaimana teman-teman aku katanya di sana murah gitu kan. Ternyata ya memang antriannya harus panjang, itu resiko. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang murah ya kita harus antri panjang gitu. Dan aku nggak sanggup, aku cuman berani melakukan USG sekali aja di sana. Kemudian sisanya aku melakukan USG di rumah sakit, rumah sakit yang ingin aku melahirkan di sana gitu, jadi supaya ada catatan riwayat aku kontrol USG di rumah sakit tersebut. Nah, jadi mungkin itu aja saran dari aku ya, kalau mau melakukan USG kalau bisa itu di usia 8 minggu aja. Kenapa? Kalau menurut dokter C tadi, dokter yang pertama kali aku USG di kehamilan anak aku yang pertama, itu ya mungkin supaya kita nggak buang-buang duit, karena lumayan juga kan biaya untuk USG. Terus juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kita berpikiran yang enggak gitu. Karena kalau kita misalnya nggak kelihatan gitu kayak hamil kosong tadi, oh berarti ya nggak hamil. Atau misalnya kita udah lama nunggu kehamilan terus ya kecewa deh, sedih gitu kan, padahal udah telat haid ternyata nggak hamil. Nah, kalau aku kemarin karena udah dibilang nggak hamil ya aku udah dengan pedenya aja ngerasa nggak hamil, tapi ternyata Allah berkata lain kan. Jadi buat yang sedang melaksanakan atau sedang menjalankan promil itu harus diperhatikan ya, untuk melakukan USG ini harus di waktu yang tepat. Karena kalau misalnya di usia yang masih terlalu muda juga mau dipaksakan melakukan USG, itu nanti bakalan dilakukan transvaginal ya. Karena ada juga teman aku yang dia melakukan USG di bawah usia kandungan 8 week itu, dia menggunakan alat transvaginal.
Jadi seperti itu. Jadi kan kalau transvaginal kayaknya kurang nyaman gitu. Mending kalau USG dengan gel itu kan enak gitu. Jadi ya itu juga kembali lagi sih dengan jenis ketebalan kulit bunda-bunda semua gitu. Karena ada juga yang kulitnya mungkin tebal, itu bakalan susah banget buat dilakukan USG di usia dini. So untuk waktu yang tepat untuk melakukan USG pertama kali menurut aku adalah di usia 8 minggu. Oke, itu aja sharing aku kali ini. Semoga informasinya bermanfaat ya bun. Kalau bunda suka dengan video ini, jangan lupa bantu share ke media sosial bunda. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya ya, supaya bunda tidak ketinggalan dengan notifikasi video aku yang terbaru, terutama seputar parenting. So thank you for watching guys, and see you on my next video. Bye bye.